Program di atas adalah program Python sederhana yang digunakan untuk menghitung faktorial dari 0 hingga angka yang ditentukan dan mencetak hasilnya dalam bentuk ekspresi faktorial. Ini dilakukan dengan dua fungsi faktorial n dan print faktorial up to. Faktorial n adalah sebuah fungsi yang menghitung faktorial dari bilangan bulat non-negatif n. Fungsi ini menggunakan log for untuk mengumpulkan ekspresi faktorial dari 1 hingga n. Ekspresi ini disusun dalam bentuk string dengan simbol perkalian x sebagai pemisah antar faktor-faktor. Misalnya n adalah 5. N adalah 5. Maka ekspresi yang dihasilkan adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ekspresi ini kemudian dikembalikan sebagai hasil dari fungsi. Print faktorial up to adalah fungsi mencetak faktorial untuk sebuah angka dari 0 hingga up to. Fungsi ini menggunakan for loop log for untuk iterasi dari 0 hingga up to, dan untuk setiap angka i ia memanggil fungsi faktorial i untuk menghitung ekspresi faktorial dan mencetaknya dalam bentuk i sama dengan ekspresi faktorial. Positif n menggunakan fungsi input. Nilai ini disimpan dalam variabel n. Program meminta apakah nilai yang dimasukkan valid atau tidak. Jika n kurang dari 0, maka program mencetak pesan kesalahan, yaitu input tidak valid. Harus bilangan bulat positif. Contohnya, jika n valid, yaitu n kurang dari 0, maka mencetak pola segitiga dengan angka pola terdiri dari dua bagian atas dan bagian bawah. Masing-masing bagian dihasilkan dengan log for. Bagian atas pola baris ke-5 hingga ke-13 mencetak angka-angka 1 hingga n, dan kemudian kembali ke 1. Ini dicapai dengan dua log for. Log pertama mencetak angka dari 1 hingga k, dan log kedua mencetak angka dari k min 1 hingga 1. Tiap baris selesai dengan mencetak baris baru. Bagian bawah pola baris ke-15 hingga ke-23 mirip dengan bagian atas. Setiap mencetak angka dari n-1 hingga 1. Hasil adalah pola segitiga terdiri dari angka-angka sesuai dengan nilai n yang dimasukkan pengguna. Contohnya, seperti ini. Program di atas adalah program Python yang meminta pengguna untuk memasukkan panjang tiga sisi segitiga, yaitu Y, X, Y, dan Z, dan kemudian menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Program ini melakukan hal berikut. 1. Menggunakan input untuk meminta pengguna untuk memasukkan panjang sisi X, Y, dan Z. Nilai-nilai ini kemudian dikonversi menjadi float dan disimpan dalam variabel X, Y, dan Z. 2. Program kemudian melakukan pengecekan untuk menentukan tipe segitiga berdasarkan panjang sisinya. Jika sisi memiliki panjang yang sama, X sama dengan Y
sama dengan Z, maka segitiga disebut segitiga sama sisi. Jika dua sisi memiliki panjang yang sama, misalnya Y sama dengan X, X sama dengan Y, atau X sama dengan Z, atau Y sama dengan Z, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Jika tidak ada sisi yang memiliki panjang yang sama, maka segitiga disebut segitiga seberang. Program mencetak hasil berdasarkan jenis yang ditentukan. Sebagai contoh, menggunakan sisi-sisi berbeda, program akan mencetak segitiga berseberangan. Sebagai outputnya, jika panjang sisinya 5 dan jika panjang sisi X-nya 5 dan panjang sisi C 5 dan panjang sisi Z itu 2, maka yang akan muncul adalah segitiga sama kaki. Dan jika panjang sisi X 5, panjang sisi Y 5, dan panjang sisi Z 5, yang akan muncul adalah segitiga sama sisi. Program menggunakan input untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan yang ingin diperiksa. N. Nilai dikonversi menjadi integer dan disimpan dalam variabel N. Program kemudian memeriksa apakah nilai yang dimasukkan valid atau tidak. Jika N kurang dari 0, program mencetak pesan kesalahan, yaitu input tidak valid, harus bilangan bulat. Jika N valid, yaitu N lebih besar dari 0, program menggunakan log for untuk interaksi dari 0 hingga N inklusif. Dalam setiap interaksi, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan dengan menggunakan input. Bilangan ini disimpan dalam variabel X. Program memeriksa apakah bilangan X adalah bilangan genap atau ganjil. Ini dilakukan dengan memeriksa sisa pembagian X dengan X persen 2. Jika sisa pembagi adalah 0, maka X adalah bilangan genap. Jika sisa pembagi bukan 0, maka X adalah bilangan ganjil. Hasil dari pencetakan jenis bagian X adalah genap atau ganjil dicetak ke layar bersama dengan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, jika pengguna memasukkan jumlah bilangan N adalah 3 dan masukkan bilangan 7, 10, dan 5, program akan mencetak hasil berikut. Sebagai contoh, masukkan jumlah bilangan yang ingin dicetak. Misal 3. Masukkan bilangan ke-1. Bilangan ke-1-nya itu 7. Maka yang diperoleh adalah 7 adalah bilangan ganjil. Masukkan bilangan kedua, misalkan 10. Maka yang akan dihasilkan 10 adalah bilangan genap. Jika 5, maka 5 adalah bilangan ganjil. Angka ke teks adalah kamus
designer yang menghubungkan angka dengan teks yang sesuai. Misalnya, 1 terhubung dengan 1, 2 terhubung dengan 2, dan seterusnya. Digunakan untuk mengonversi angka menjadi teks. Misalnya ini. Dalam log pertama, program menangani angka 12 hingga 19. Angka-angka ini diatur dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk belas. Program mengisi kamus angka ke teks dengan angka-angka ini, misalnya 12 angka menjadi 12 huruf. Dalam log kedua, program menangani angka dari 20 hingga 100. Angka-angka ini diatur dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk puluhan. Program mengisi kamus angka ke teks adalah angka-angka ini, misalnya 25 angka menjadi 25 huruf. Kamus angka ke teks juga memilih antri untuk 100 yang disetel ke 100. Teks ke angka adalah kamus lain yang melakukan kembalikan dari angka ke teks. Ini menghubungkan teks dengan angka sesuai. Program memulai meminta input dari menggunakan input yang disimpan dalam variabel inputan. Program kemudian memeriksa apakah inputan adalah angka atau teks. Jika inputan adalah angka, diperiksa dengan sigit, maka program memeriksa apakah angka tersebut ada dalam kamus angka ke teks. Jika ada, program mencetak teks yang sesuai. Jika tidak, program mencetak angka tidak ditemukan. Jika inputan adalah teks, maka program mengonversi teks tersebut menjadi huruf kecil dan memeriksa apakah teks tersebut ada di dalam kamus teks ke angka. Jika ada, dalam program mencetak angka yang sesuai. Jika tidak, program mencetak teks tidak ditemukan. Sebagai contoh, jika pengguna menggunakan 52, program akan mencetak 52. Jika pengguna menggunakan 7, maka akan mencetak 7. Program ini dapat melakukan konversi antara angka dan teks dalam bahasa Indonesia. Contohnya, masukkan angka atau teks. Jika di sini dimasukkan angka, misalnya 7, maka yang akan keluar adalah bentuk alfabet seperti 7. Jika yang dimasukkan itu berupa huruf, semisal 5, maka yang akan muncul adalah angka yang berupa 52. Program di atas ini digunakan untuk menghitung harga sepatu berdasarkan jenis tipe X, Y, Z, dan jumlah sepatu yang akan dibeli. Program ini juga memberikan diskon berdasarkan jumlah pembelian tertentu. Berikut penjelasan programnya. Harga sepatu adalah kamus yang menginisiasi harga sepatu untuk setiap tipe X, Y, Z. Harga ini diatur dalam kamus
untuk tipe sepatu yang berbeda. Program menggunakan input untuk meminta pengguna memasukkan jumlah sepatu yang akan dibeli. Setiap tipe XYZ, nilai ini dikonversi menjadi integer dan disimpan dalam variabel jumlah X, jumlah Y, dan jumlah Z. Program memberikan diskon berdasarkan jumlah pembelian tertentu. Jika X lebih dari 150, maka harga sepatu X diubah menjadi 90. Jika X lebih dari 100, maka jika X lebih dari 100 tetapi kurang dari atau sama dengan 150, maka harga sepatu tipe X berubah menjadi 100. Sama dengan langkah di atas, program memberi diskon untuk tipe sepatu Y dan Z berdasarkan jumlah pembelian. Program menghitung total harga dengan mengalihkan jumlah sepatu dari masing-masing tipe dengan harga sepatu yang sudah diberikan diskon, dan kemudian menjumlahkan totalnya. Total harga disimpan dalam variabel total harga. Hasil total harga dicetak ke layar menggunakan pernyataan print. Dalam pernyataan print, format string digunakan untuk menggabungkan total harga ke dalam output akhir. Hasilnya akan mencetak total harga dengan format RP jumlah total harga. Program ini memungkinkan pengguna untuk menghitung total harga berdasarkan jenis dan jumlah sepatu yang akan dibeli, serta memberikan diskon berdasarkan aturan yang telah diterapkan setiap tipe sepatu. Sebagai contoh, jumlah sepatu tipe X yang akan dibeli. Jika membeli 10 sepatu, maka tipe Y juga 10 sepatu, maka total harga yang harus dibayar adalah ini. Program ini memungkinkan pengguna untuk menghitung total harga barang, baju, atau buku setelah diberikan diskon berdasarkan aturan tertentu. Program ini terus berjalan sampai pengguna memutuskan untuk keluar. Berikut adalah penjelasan programnya. Program berada dalam loop while true, yang berarti program akan terus berjalan sampai ada suatu kondisi yang menghentikan loop. Program meminta pengguna untuk memasukkan jenis barang. Menggunakan input, pengguna dapat memasukkan baju atau buku, dan input ini disimpan di variabel jenis barang. Program melanjutkan meminta pengguna untuk memasukkan harga barang menggunakan input. Harga ini diharapkan dalam membentuk angka desimal atau float dan disimpan dalam variabel harga barang. Seperti ini. Variabel diskon diinisialisasi dengan nilai awal 0. Ini akan digunakan untuk menyimpan persentase diskon. Program kemudian menghitung diskon berdasarkan jenis barang, harga, dan barang. Jenis barang adalah baju
yang diabaikan huruf besar atau kecil dengan menggunakan lower, dan harga barang lebih dari 55, program memberikan diskon sebesar 20%. Jika jenis barang adalah buku yang diabaikan huruf besar atau kecil dengan menggunakan lower adalah harga barang lebih dari 10, maka program memberikan diskon 10%. Setelah menghitung diskon, program menghitung total harga dengan mengurangkan jumlah diskon dari harga barang asli. Total harga setelah diskon dicetak ke layar dengan format uang dengan 2 angka desimal menggunakan F-string. Program kemudian meminta pengguna apakah ingin kembali ke menu pilihan atau keluar program. Dari program, input ini disimpan dalam variabel pilih kembali. Pilih kembali jika pengguna memasukkan Y atau Y besar atau Y kecil, maka program akan kembali ke awal loop dan meminta input jenis dan harga barang lagi. Program memeriksa apakah pengguna memilih untuk keluar atau jika pilih kembali tidak sama dengan Y. Jika pengguna memilih untuk keluar loop while, akan dihentikan menggunakan pernyataan break dan program akan berakhir. Program ini memungkinkan pengguna untuk menghitung total harga barang setelah diberikan diskon, dengan kemungkinan untuk mengulangi proses ini untuk barang-barang berikut jika diinginkan. Jadi jika apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Jika iya, baju. Jika memilih buku, stoknya buku. Masukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Jika yang ingin dibeli 11, maka akan mendapatkan diskon 10%. Dan total yang harus dibayar adalah ini. Maka uang kembalian, apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Jika tidak, akan memunculkan terima kasih telah berbelanja di Raya Bening.